berhasil, besok kita berhasil. Inginnya gitu kan? Benar? Setuju nggak seperti itu? Setuju. Berarti apapun yang kita persiapkan sekarang itu bagaimana kita bisa berhasil hari ini dan kita bisa berhasil hari besok. Baik, rekan-rekan sekalian, saya membuat lingkaran 3 lingkaran. Anggap 3 lingkaran ini adalah masa yang pertama, ini masa kini atau kali ini. Yang sebelah kiri itu anggap adalah hari kemarin atau waktu yang sudah berlalu. Kemudian yang sebelah kanan saya anggap berarti perjalanan begini ya. Ini adalah masa yang akan datang. Setelah detik ini juga masa yang akan datang, berarti kan? Baik, rekan-rekan sekalian. Masa lalu berarti masa kita sekarang ya. Benar? Hari kemarin atau waktu yang sudah berlalu itu berarti tadi. Benar? Masa yang akan datang adalah sesuatu yang ingin kita tempuh. Suara saya jelas? Jelas? Jelas kalau ngomong susah ngambil tadi. Pantai jelas sama linknya dulutan daripada terjelas, benar? Baik. Anda pernah melihat center, punya center pernah? Di HP-nya masing-masing ada senternya, ada? Ada. Ada yang namanya filosofi center. Pernah mana? Pernah mendengar filosofi center? Pernah? Anggap ini gelap. Kalian gelap ya? Gelap. Ketika saya sorot, jadi apa? Terang atau terlihat, benar? Oke. Ini adalah masa kini. Saya sorot. Lebih jelas nggak? Terlihat nggak? Oke. Anggap ini masih gelap. Kalau saya sorot masa lalu atau kemarin, saya sorot, kelihatan? Kalau saya sorot masa yang akan datang, kelihatan? Baik, kita terapkan rekan-rekan sekalian. Ada masa kini, masa lalu, dan ada yang masa akan datang. Ada orang yang trauma dengan masa lalu? Ada? Ada? Ada di luar sana, bukan di sini. Ada yang trauma dengan masa lalu? Di luar sana PJL. Ada yang seperti itu? Berarti orang tersebut itu di mana? Sedang menyorot ke mana? Anggap kami gelap kan? Masa lalu kan? Kalau orang tersebut itu menyorotnya itu ke masa lalu, maka masa kini dan masa mendatang itu bagaimana? Gelap. Oke? Oke, mau main buta rajin untuk buta rajin. Oke, baik lagi. Kalau saya sorot ke masa yang akan datang, fokus nih. Hanya mereka estate 150 tingkat disorot. Masa kini dan masa kemarin gelap nggak? Oke, akhirnya oh yang mereka estate 100 tingkat, air iman masih kena ku angin. Tahu? Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Akhirnya putus asa, benar nggak? Baik, sekali lagi jangan nanti. Ciaman. Bisa. Cek konsentrasi. Baik, Ciaman. Dibagi ukur. Oke, tepuk tangan untuk rekan-rekan sekalian. Cek konsentrasi dulu, bisi kobali. Ngek. Oke. Kalau saya sorot masa lalu, maka masa sekarang gelap. Ada yang trauma, ada?
Berarti ketika orang tersebut itu merasa trauma, dia itu sedang terus berpikir kepada masa. Ngerti nggak? Gamon, gagal move on. Biasanya gamon teh sok JNE, jika namanya. Oke, seperti itu. Sekali lagi, kalau saya sorot masa yang akan datang, saya sorot, berarti yang terlihatnya masa yang akan datang. Biasanya orang tersebut itu takut dengan masa yang belum berlalu. Oke? Tapi kalau kita hidup di masa kini, kemudian kita sorot di masa kini, maka yang terlihatnya itu adalah masa kini. Kan masa kini terus berjalan nggak masa kini? Detik tadi saya sorot, detik selanjutnya saya sorot, bakal cantik kira-kira. Tapi kalau saya sorot ke sana terus, kira-kira gimana? Boleh, saya sorot ke sana, baik ke diri orang. Boleh, kalau dalam kondisi gelap, jangankan orang lain, bayangan kita pun akan meninggalkan kita sendiri, rekan-rekan sekalian. Oke, kan? Bisa dipahami. Jadi kunaon sih teman itu perhatian kayak itu koplo. Ada yang seperti itu di luar sana. Cina siapa gitu. Kenapa sih lu nggak perhatian sama gua? Ada yang seperti itu. Ada yang di luar sana. Saya berbicara di luar sana. Orang-orang di sini nggak ada yang jauh dari itu. Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Ada gambarannya. Kenapa seseorang itu bisa takut dengan masa lalu, dengan takut dengan trauma dengan masa lalu, dan takut dengan masa depan? Kumaha mau disukan? Bagaimana kalau saya besok itu meninggal? Bagaimana kalau saya itu besok miskin? Bagaimana kalau besok itu saya sakit? Sementara hari ini dia tidak syukuri, sementara matanya masih belotot ini. Bagaimana rekan-rekan? Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan sekarang, kalau kita ingin bahwa masa depan kita itu menjadi milik kita, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Berbuat yang terbaik di masa ini. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Masa lalu adalah takdir, benar. Segala yang sesuatu yang terjadi dari hari ini ke belakang itu adalah takdir. Dan segala sesuatu yang terjadi dari detik ini ke depan itu benar. Makanya ketika nasi sudah jadi bubur tidak akan balik lagi ke nasi, benar. Tapi bagaimana nasi tersebut itu bisa lebih mahal dibanding, bagaimana bubur tersebut itu bisa lebih mahal dari nasi? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Setuju? Setuju? Anda sekarang apa? Saya itu JMR. Biasanya JMR itu kunjul ilmu rohaka kupakaya katanya. Tapi balik keruh, tapi sambil cap bintang 11. Kira-kira kalau cap bintang 11 orang tersebut itu sedang apa sih? Rumsing. Kenapa rumsing? Memikirkan masa lalu dan memikirkan masa depan. Sementara hari ini, kali ini tidak diselesaikan. Bagaimana kalau saya nerapi orang, closingnya itu cuma 20.000? Acan dia bayar. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Ada yang seperti itu di luar sana? Ada? Jadi ada kamarnya bayar 20.000. Jadi banyak anak itu. Gitu ya, benar nggak rekan-rekan sekalian? Banyak kok di luar sana seperti itu.
Coba kebayang nggak rekan-rekan sekalian, kalau saat ini kita selesaikan dengan baik, benar nggak? Tadi cara megangan itu nggak sih kebayang nggak rekan-rekan sekalian direka-reka gitu ya, benar nggak? Oke, setuju nggak seperti itu? Kira-kira Anda akan memperoleh kebaikan yang terbaik nggak? Hai, kurang bawa deh. Rekan-rekan sekalian, manusia itu hidupnya berdasarkan niatnya, benar nggak? Setuju? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pelaku perbuatan manusia itu tergantung kepada niat. Wa innama likulli amrin manawa, dan sesungguhnya setiap apapun yang terjadi pada dirinya tergantung kepadanya. Apa itunya? Niatnya tersebut. Berarti seseorang tersebut itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Yang menjadi tantangannya adalah niat itu apa? Niat itu apa sih? Niat itu adalah rasa. Rasa itu menentu nggak? Ya. Rasa itu menentu nggak rekan-rekan sekalian? Menentu, benar nggak? Rasanya ini garam, rasanya asin. Gula rasanya cabai, rasanya menentu, berarti kan? Menentu, semuanya menentu. Oke. Rasa itu adalah kumpulan perasaan yang terus terjaga. Perasaan yang terus terjaga. Saya tanya kepada rekan-rekan sekalian, apa itu perasaan? Perasaan itu sama dengan apa? Ini kan berbicara tadi, niat itu adalah rasa. Rasa itu adalah kumpulan perasaan yang terjaga, benar? Oke? Yang menjadi tantangannya adalah perasaan itu apa? Perasaan itu terdiri dari yang pertama pikiran, dan yang kedua itu adalah ucapan. Oke, bisa dipahami? Ada sebagian orang di lapangan, ada beberapa tipe, ada 3 tipe. Yang pertama, pikirannya positif. Saya akan menjadi besar, saya akan berhasil, saya akan mendapatkan apa yang saya butuhkan. Di dalam pikirannya seperti itu. Tapi ucapannya negatif. Oke, bisa dipahami, ada nggak yang seperti itu? Lihat ada kemarahan anaknya menjadi nyari. Bisa seperti itu. Kan ada saking aplen, saking pendahulunya itu saya nyari anak ayo. Ada yang seperti itu di luar sana? Padahal dia kesayang, tapi itu terus aja dia marahin itu kita kan gitu. Ada yang seperti itu, kemarahin. Mana ya Gus Musi? Ada yang seperti itu, berarti ketika seseorang itu pikirannya positif, tapi ucapannya negatif, maka hasilnya apa? Negatif, berarti yang benar. Ada tipe yang kedua, seseorang itu mempunyai pikiran yang negatif. Percaya najis dengan isi etat ini. Oh ya, berarti negatif kan? Tapi mencoba diukir saja. Nama saya. Ada yang seperti itu? Ada di luar sana. Pikirannya negatif, ucapannya positif. Hasilnya apa? Negatif. Itu kan? Tapi ada tipe yang ketiga,
dia mempunyai pikiran positif, dia juga dari hatinya itu menyukai hal yang demikian, kemudian dibarengi dengan ucapan yang positif, maka hasilnya positif. Oke, ucapan itu dibagi tiga, rekan-rekan sekalian. Ada ucapan yang berbentuk tulisan, setuju? Ada yang emotnya gini. Apa itu? Tawa. Senyum. Ada yang seperti itu, ada? Ada lagi yang ini. Itu apa? Mama di sini gini. Cap bintang sebelah. Ada yang seperti itu, ada? Ada lagi. Apa itu? Sedih. Ini bahasa bukan? Bahasa, benar? Ada lagi yang seperti ini, tambah di sini ada apinya gitu. Minum bolong. Oh, besar. Ada? Itu bahasa ucapan bukan? Ucapan kita melalui tulisan, benar? Setuju? Oke, pikirannya positif, tapi di status ya Allah. Ada yang seperti itu? Kira-kira yang demikian hasilnya negatif atau positif? Ada lagi pikirannya positif, emang bakal bisa gitu mencapai masa yang akan datang. Tapi di tiap status ayat sabda mana nu aya bantu. Kira-kira hasilnya gimana? Negatif. Oke. Baik. Ada yang seperti itu di luar sana, ada? Berarti kata kerjanya untuk kita apa? Memperbaiki bahasa tulisan kita, berarti benar nggak? Satu, oh ternyata eta si kehet hiji. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, saya yakin saya akan sehat. Saya yakin saya akan keluar dari keluhan ini. Saya yakin bahwa saya akan survive kembali. Saya yakin saya akan bangkit lagi. Bisa di dalam hatinya itu seperti itu. Tapi ucapannya seperti ini. Gimana kondisinya sekarang? Ada yang seperti itu? Gini padahal udah nggak terasa apa-apa gitu loh. Saking ogoknya gitu, tahu ogok? Saking manjanya gitu. Ada yang seperti itu nggak PJR? Ada yang seperti itu. Kira-kira hasilnya negatif atau positif? Negatif, benar nggak? Oke. Yang ketiga, dia mempunyai visi yang jelas. Dia visi yang jelas. Contoh, dia ingin mencapai sesuatu, dia berhasil. Di dalam hati itu saya akan berhasil. Kemudian di setiap FB, IG, TikTok dan segala macam rekan-rekan sekalian bahasanya saya akan kuat. Saya atas petunjuk guru akan mendapatkan solusi. Ada yang seperti itu. Tapi pas lihat posturnya, ada yang seperti itu di luar sana, ada? Kira-kira hasilnya itu bagaimana? Oke, berarti bahasa dari mulai tulisan kita, ucapan kita, kemudian gestur ataupun mimik muka kita dan gerakan tubuh kita itu harusnya positif seiring dengan pikiran kita yang positif. Baru orang tersebut akan berhasil, benar nggak? Baru sinkron. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin manawa. Kakara to jelema teh bakal hirup dari niat
dan setiap apapun kehidupannya itu tergantung pada niatnya tersebut. Sinkron nggak kira-kira seperti itu? Bukan masalah dia latar belakangnya apa, bukan dia masalah hari ini dia penyakitnya apa, bukan latar belakang atau apapun yang terjadi sebelumnya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana dia bisa bangkit dari pikirannya dan bangkit dari ucapannya. Setuju nggak? Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Mudah-mudahan ini ada gambaran sehingga niat itu sinkron, benar. Niatnya kuat tapi tidak gourmet. Ada yang seperti itu. Saya itu sudah punya niat tapi gini. Saya dari semenjak subuh sampai ketemu subuh lagi saya bekerja tapi hasilnya tidak maksimal dan tidak ada bahkan. Kira-kira orang tersebut itu akibat apa? Negatif, bisa negatif pikirannya, bisa negatif ucapannya. Oke. Masa lalu dan masa yang akan datang itu ditentukan oleh sekarang. Masa lalu kita itu ditentukan oleh kita sekarang. Setuju nggak seperti itu? Setuju gitu? Baril. Masa lalu kita ada yang suka arah di masa lalu. Coba kalau saya dilahirkan dari keluarga Soeharto. Coba kalau saya dilahirkan dari keluarga Murga Hayam gitu, benar? Bisa seperti itu, bisa? Bisa nggak kita dilahirkan dari perut keinginan kita? Enggak kan? Benar nggak? Saya mau ingin dilahirkan dari keluarga Jokowi, misalnya. Kan nggak bisa, benar nggak? Oke, tapi setiap manusia itu mempunyai hak yang sama di hadapan Allah, benar nggak? Oh, berarti rekan-rekan sekalian yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mensyukuri masa lalu itu sehingga kita bisa sampai pada saat ini. Karena perlu dipahami rekan-rekan sekalian, masa lalu yang terus kita kita sesali itu akan membuat setiap impian itu nggak jadi. Bisa dipahami ya? Kira-kira kalau kemarin apapun yang terjadi yang negatif kepada diri kita itu akan membuat, kalau kita sesali berarti itu akan membuat penyakit yang baru, penyakit otak ataupun penyakit dasar. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Oke. Berarti kalau Anda lagi menangani PJL kira-kira tadi tekniknya GM Marwah udah tahu, bubuk GM Marwah udah tahu. Anda bisa kontak dengan setiap orang PJL ataupun teman atau klien atau apapun pekerjaan Anda. Bagaimana Anda bisa enjoy dengan dia dan Anda itu orang lain enjoy dengan Anda. Apa kira-kira yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah yang pertama apa? Memperbaiki diri dulu, benar? Jaga pikiran kita positif kepada dirinya dan jaga juga berarti setiap ucapan yang 3 hal itu juga terjadi pada diri kita. Setuju nggak seperti itu? Sehingga kalau demikian kita juga bisa mengarahkan pada PJL tersebut, pada orang tersebut supaya apapun yang telah terjadi dari saat ini ke belakang itu adalah jalan Anda menuju kebesaran. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Nah, sehingga orang tersebut biasanya betah dengan diri kita. Baik, setuju gitu? Jadi rekan-rekan sekalian pasti terkena. Pasti terkena. Saya salah satunya saksi rekan-rekan sekalian. Kalau dulu di Pati Ukur itu saya lihat 5 orang, 6 orang tuh di ujung sebelah sana. Di pojoknya kemudian di pojok. Menyaksikan orang lain. Ningali awawan sarua gitu. Ang pajar sarua gitu. Ang umar sarua begeng keneng waktu itu. Tahu begeng? Jauh padiu, iya begeng. Dulu ganteng nggak sekarang? Yeah.
Bisa dipahami rekan-rekan. Tapi sekarang rekan-rekan sekalian, di Wati Ukur itu sudah besar. Ribuan orang sudah ada di tubuh di Pati Ukur. Kira-kira kalau sejarah itu per bulan, rekan-rekan sekalian akan mengulang hal yang sama juga nggak? Bakal nggak? Bakal. Tempat inilah bakal jadi saksi kita sekalian akan meraih apa yang kita inginkan. Amin. Oke, baik rekan-rekan sekalian, sekarang acaranya kita mau apa? Ngawastu, dan tadi peresmian ya KTA baru dari PKP. Selamat kepada basic, selamat kepada advance, selamat kepada profesional, dan selamat kepada para master PKP. Oke. Bangga ya Pulawi, jadi ayah master, ada advance, ada basic, ada profesional, ada kaku bernya. Semuanya bisa? Bisa, pasti bisa aja. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Gampang sekali. Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Baik, kita akan diwastu, benar nggak? Setuju akan diwastu ini teh? Oke, jadi diwastu itu apa sih? Gitu wae sih nama lewat, kejebur dia sebalik sini. Oke. Jadi kalau rekan-rekan sekalian, dulu saya mengenal yang namanya aciling aci ya, aciling ati itu sama dengan lubuk puan, atau di belakang hati itu ada selebihnya dari hati ya, di belakang hati itu namanya lubuk puan. Baik rekan-rekan sekalian, pernah nggak Anda mendengar kalau di lapangan saya sudah bergerak maksimal, saya sudah bekerja optimal, saya juga benar-benar sudah mengerahkan segenap kemampuan, tapi hasilnya selalu nih. Kira-kira ada masalah nggak orang tersebut? Nah, itu bermasalah dengan lubuk puan dan kebersih. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Salah satu cara ya dalam teknik Sunda dari 500 di sini di tempat ini 571 Masehi, rekan-rekan sekalian, tekniknya itu untuk membersihkan lubuk puan itu dengan diwastu. Ingat rekan-rekan sekalian, diwastu itu sama dengan didoakan dan dikuatkan. Sebagai contoh rekan-rekan sekalian, ketika Anda sudah wudhu, Anda kentut. Ada yang sebegitu, sudah wudhu kemudian kentut. Tapi terjemur purnanya. Kentut aja nguk gitu. Pas ngegeser tersadar nih gitu. Ada yang seperti itu. Dia harus wudhu lagi nggak? Wudhu lagi kan? Tapi di kumana yang bujurnya tuh? Itu kan? Bener nggak? Tetap, bener nggak? Wudhu itu dari tangan, kemudian ke mulut, hidung, gitu kan? Sampai dengan ke telapak kaki, seperti itu. Kan kita nggak basuh kadilah itu tidak. Berarti masalahnya ini esensinya, hal yang intinya yang harus dalam pemaknaannya. Benar? Kenapa kita harus wudhu? Itu adalah evaluasi, karena sholat itu tidak akan sah ketika wudhu itu tidak sah. Benar? Mudah-mudahan dengan seperti halnya air ini membersihkan tanganku ini, mudah-mudahan saya sekarang sampai dengan selanjutnya tidak melakukan hal-hal yang terlarang dengan tangan ini. Kan bisa seperti itu mungkin ya pernyataannya. Mudah-mudahan ketika seperti halnya air membersihkan mulutku, mudah-mudahan dari hari ini ke depan mulutku ini tidak mengerjakan atau tidak mengucapkan apa yang kau larang. Kira-kira kalau senandung harapnya seperti itu, orang tersebut akan baik nggak? Kira-kira bahwa sholatnya itu untuk menegakkan apa? Untuk mencegah perbuatan keji dan munkarnya itu akan terlaksana nggak? Akan terlaksana. Kalau seperti itu. Seperti itu ngawastu rekan-rekan sekalian. Karena nanti dalam prosesi ngawastu rekan-rekan sekalian, jadi ini sudah berlangsung dari 571 Masehi di tempat ini. Dulu hanya ada lewidangnya dan batunya saja ya rekan-rekan sekalian di sini. Dan ini kalau raja-raja Nusantara kalau belum diwastu katanya itu belum sah jadi sultan atau rajanya.
Dan rekan-rekan sekalian, kenapa harus seperti itu? Karena rekan-rekan sekalian sudah mengenal yang namanya ilmu raksa jasa. Raksa jasa ini supaya fungsional pada diri rekan-rekan sekalian diawali dengan membersihkan lubuk fuadnya dulu. Benar? Oke. Kalau sudah bersih lubuk fuadnya, maka energinya itu akan berjalan dengan maksimal. Nanti rekan-rekan sekalian ada pengantar dulu ya. Pengantar dulu sebelum acara ngawastu. Setelah itu rekan-rekan sekalian nanti ada pengungsian energi. Ada 2 tempat yang bisa difungsikan, bisa dari telapak tangan atau dari orbitofrontal cortex. Itu fungsinya adalah untuk orbitofrontal cortex itu adalah ke kening ya. Itu fungsinya adalah untuk memaksimalkan amigdala atau kelenjar di bawah otak supaya elektromagnetiknya itu aktif. Itu. Yang ketiga, rekan-rekan sekalian, langkah yang ketiganya itu adalah mandi di 7 mata air ya, dari mulai Cikaudupan, Cikajayaan, Cikaimbuhan, Cisumdatama dan lain sebagainya. Setelah itu, rekan-rekan sekalian, nanti rekan-rekan sekalian itu akan memegang yang namanya 3 pusaka yang tetap terjaga dari 1471 Masehi. Ada yang namanya itu kujang ya. Kujang yang pertama itu adalah kujang Cium Wanara. Cium Wanara itu sebuah perlambang. Ada raja di Tatar Sunda yang namanya itu Cium Wanara. Cium itu burung, benar? Wanara itu monyet. Nyambung di sini. Saking lincahnya, saking bisa terbangnya, jadi disebut Cium Wanara. Nah, seorang Cium Wanara itu dikenal dengan keberaniannya. Jadi Raja Cium Wanara itu selalu berani memulai, berani menjaga, dan berani menyelesaikan apa yang telah dimulainya. Sehingga ketika kita memegang kujang Cium Wanara tersebut, diharapkan dulu Cium Wanara atau Raja Cium Wanara itu memegang pusaka tersebut. Mudah-mudahan kita juga mempunyai keberanian seperti Cium Wanara. Berani memulai, berani menjaga, dan berani menyelesaikan apa yang telah kita mulai. Itu berarti bahasanya ya, esensinya. Yang kedua, kita juga memegang yang namanya kujang Raja Mala. Memegang kujang Raja Mala itu fungsinya adalah rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan seperti halnya yang memegang kujang Raja Mala tersebut ya. Kalau misalkan rekan-rekan sekalian di Pajajaran itu ada yang namanya Raja Dewata, Sri Baduga Maharaja. Nah itu kujangnya itu adalah kujang Raja Mala. Jadi orang yang memegang kujang Raja Mala, bukan kujangnya berarti pribadi orangnya, itu setiap raja yang memegang dari kujang Raja Mala tersebut, orang tersebut itu bijak dan selalu ada solusi. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan kita juga yang berarti kan memegang dan pernah memegang hal tersebut itu menjadikan diri kita juga selalu ada solusi di dalam setiap situasi dan kondisi. Amin. Dan yang ketiga, rekan-rekan sekalian, ada yang namanya kujang Semar. Semar Kudapawana itu dikenal di berbagai kalangan, dari berbagai kalangan atas, kalangan tengah, dan kalangan bawah. Dan beliau selalu dikenal dengan kebajikannya dan kebaikannya dimanapun dia berada. Mudah-mudahan hal tersebut mengingatkan diri kita dan menjadikan diri kita bisa dikenal dengan berbagai lapisan, kita juga bisa dikenal dengan berbagai kebaikan yang kita perbuat dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Nah, yang terakhir baru berarti kita membasuh muka kita dengan air bunga. Ya, itu sebetulnya gaya wastu yang dari dulu sampai sekarang. Kalau kemarin kan belum komplit ya rekan.
Oke, setelah itu rekan-rekan sekalian kemudian membasuh muka rekan-rekan sekalian dengan 7 bunga air 7 bunga ya. Dari situ kemudian rekan-rekan sekalian ke watu wulung. Di watu wulung tersebut itu mengandung 3 energi giok, benar nggak? Ada giok merah, ada giok hijau, ada giok biru. Jadi senyawa eter yang paling pekat di tempat ini adanya di watu wulung. Bisa dipahami? Kenapa kita berdoa bersama di sana gitu, supaya senyawa eternya itu cepat berarti nyampainya ke rotasi bulan. Diharapkan mudah-mudahan bahwa apa yang kita inginkan dan kita butuhkan itu segera menimpa pada diri kita. Amin. Baik, Bupati Ukur yang saya hormati dan saya banggakan, karena saya lihat persiapannya dari 100 hari ke belakang, benar nggak? Dari 100 hari ke belakang, apalagi yang dari Tangerang mau dari 2 hari ke belakang udah siap-siap. Wah, sumedang. Kebayang kebutuhan, apalagi dari Brebes, dari Tegal, coba kebayang. Mending dari Tangerang, dari Tegal, coba ada lagi. Kebayang rekan-rekan sekalian, tapi tidak ada yang sia-sia apa yang telah kita lakukan, benar nggak? Semua itu akan berbalik lagi pada diri kita, akan menjadi kebaikan yang tiada henti. Amin ya rabbal alamin. Jadikan tempat ini seperti hanya saksi di Pati Ukur dulu. Ketika di Pati Ukur masih 3 orang, 5 orang, 7 orang bertahan terus. Tapi semakin kesini di Pati Ukur itu membumi rekan-rekan sekalian. Oke, di 2 bulan yang kedua pada Pancasona itu tahunnya kuantitas. Kalau rumusannya itu kuantitas. Banyak berarti kan, banyak uang, banyak kebaikan, banyak jaringan, banyak solusi. Harusnya setuju seperti itu? Mau nggak kuantitas menimpa pada diri kita? Mau? Cuma yang mau. Oke, terima kasih. Oke, rekan-rekan sekalian, berbicara itu semua tadi syaratnya apa? Kalau kita mau masa depannya itu berjalan sesuai dengan harapan, setuju. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ayo nak berusaha. Sekarang harus terang, benar nggak? Kebayang nggak? Kalau kita sekarang itu terang, maka berarti hari kemarin itu menjadi penerang dan hari yang akan juga akan tetap terang menerang. Rekan-rekan sekalian. Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian sampai di sana? Udah menyala abang tuh, Umar udah menyala nih. Oke, baik rekan-rekan sekalian. Sekarang rekan-rekan sekalian break dan makan. Yang udah makan dan kita tadi nyiksa gue. Rekan-rekan sekalian bisa nggak? Kenapa rekan-rekan sekalian nggak memandang mulut saya? Kalau Anda memandang terus mulut saya, akan berhenti saya akan secara otomatis kan? Kan kalau Anda ingin memberhentikan seseorang untuk ngomong, pandang aja terus mulutnya, bener nggak? Kan banyak orang yang ketika ngomong ini gitu. Ada? Ingin berhenti itu tanpa disuruh, pandang aja mulutnya, bener nggak? Tapi kalau orang tersebut itu mau curcol terus ngomong, maka pandanglah keningnya atau diantara 2 alisnya. Nah dia akan ngomong udah. Simpel kan? Simpel dulu. Simpel nggak? Simpel? Wah ini mah terus marong tadi, berarti yang berarti. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terakhir. 2025. Apa yang harus kita lakukan? Oke, terima kasih orang-orang yang sangat luar biasa. Selanjutnya Anda break ya, kemudian juga nanti persiapan untuk Nawaslu. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Semoga rekan-rekan sekalian selalu disehatkan, semoga rekan-rekan sekalian selalu diberkahkan dan selalu dibanyakan rezekinya yang berkah. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.